Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan materi IPA. Sebelum saya menerangkan, perkenalkan nama saya Sugiantari, mengajar mapel IPA untuk kelas 8. Saya akan menerangkan yang pertama adalah materi klasifikasi makhluk hidup. Kalian perhatikan yang ada di layar ini. Saya singkat tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk menyederhanakan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Atau tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus berdasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup. Carolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Urutan klasifikasi makhluk hidup itu dimulai dari atau yang disebut dengan takson. Takson itu adalah merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup. Mulai dari yang tertinggi adalah kingdom, yang terendah adalah spesies. Dasar-dasar pengelompokan klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh atau morfologi dan organ dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Semakin banyak kesamaan ciri, maka semakin dekat tingkat kekerabatannya. Materi yang berikutnya adalah organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan itu urutannya dimulai dari yang paling kecil adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme. Akan saya terangkan satu persatu mulai dari sel. Sel itu adalah bagian yang paling kecil dari makhluk hidup. Atau sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil bermakna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Setiap sel terdiri atas beberapa bagian. Ada yang namanya membran plasma, ada yang namanya inti sel, atau nama lain inti sel adalah nukleus. Kemudian ada yang namanya sitoplasma, dan banyak sekali yang namanya organel sel. Organel sel ini macamnya banyak. Ada mitokondria, ada dinding sel, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah, setelah sel, berikutnya adalah jaringan. Pengertian jaringan. Sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan sifat yang sama akan membentuk jaringan. Atau bisa juga kumpulan dari bermacam-macam sel. Itu juga bisa disebut dengan jaringan. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Misalkan untuk jaringan tumbuhan, saya berikan contohnya. Ya, untuk jaringan tumbuhan, itu misalkan ada yang namanya jaringan epidermis, jaringan pelindung. Ada jaringan pengangkut, mungkin di SD kamu sudah pernah dapatkan, ada xilem dan floem. Sedangkan untuk jaringan hewan, hewan itu hampir sama dengan manusia, yaitu ada jaringan epitel. Kemudian yang C, yang berikutnya setelah jaringan adalah organ. Organ adalah gabungan beberapa jenis jaringan yang terorganisasi dalam fungsi tertentu. Misalkan saya berikan contoh, untuk tumbuhan, contoh organ di tumbuhan adalah daun, ada bunga, ada batang, ya itu adalah ada akar,
Itu adalah organ pada tumbuhan. Sedangkan organ pada hewan juga sama dengan manusia. Ada jantung, ada hati, ya, ada ginjal, dan lain-lain. Setelah organ, berikutnya adalah sistem organ. Sistem organ adalah gabungan dari bermacam-macam organ yang melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Setiap organ memegang perannya sama penting dalam menjalankan fungsinya. Saya berikan contoh untuk hewan. Misalkan sistem organ sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu di dalamnya ada organ lambung, kemudian ada organ pankreas, ada organ hati, kemudian usus, dan lain-lain. Untuk tumbuhan ada organ yang namanya sistem transportasi. Nah, di dalam sistem transportasi itu ada akar, ada batang, ada daun. Nah, sistem organisasi yang paling tinggi adalah organisme atau individu. Semua sistem organ akan bekerja sama untuk melakukan hidup atau proses kehidupan, untuk menopang kehidupan organisme atau individu. Saya berikan contoh untuk organisme atau individu. Misalkan untuk tumbuhan adalah tanaman padi. Nah, itu adalah contoh organisme. Tanaman jagung. Untuk hewan bagaimana contoh organismenya? Ya, sebutkan aja salah satu, misalkan harimau. Harimau itu misalkan adalah contoh organisme atau individu. Materi berikutnya yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu biotik. Biotik itu makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah makhluk tak hidup. Saya kira semua sudah tahu ya tentang komponen biotik. Yang makhluk hidup, ya misalkan bunga atau tumbuhan, manusia, hewan, itu adalah makhluk hidup. Untuk komponen abiotik misalkan ada batu, tanah, air, dan sebagainya. Setiap makhluk hidup menempati tempat yang sesuai yang disebut dengan habitat. Pengertian habitat adalah tempat di mana makhluk hidup berada. Setiap makhluk hidup juga mempunyai peranan tertentu yang disebut misia. Dalam ekosistem terdapat tingkat trofik komponen biotik, yaitu organisme yang berperan sebagai ada produsen, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder, ada konsumen tersier, konsumen puncak, dan pengurai. Dalam ekosistem juga terdapat tingkatan organisasi makhluk hidup penyusunnya. Yang pertama mulai dari yang paling kecil, individu. Individu namanya individu itu satu ya, sejenis. Yang kedua adalah populasi. Nah, jadi pengertian populasi itu sekumpulan lebih dari satu, ya. Jadi atau sekumpulan atau lebih dari individu sejenis. Setelah itu komunitas. Komunitas dengan lingkungannya membentuk suatu ekosistem. Beberapa ekosistem membentuk bioma. Dan keseluruhan dari bioma yang paling besar dari ekosistem adalah biosfer. Di dalam ekosistem yang seimbang, komponen penyusun ekosistem selalu berada di komposisi seimbang. Ekosistem bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Komponen penyusun ekosistem selalu berinteraksi baik sesama komponen. Jadi ada komponen biotik interaksi dengan komponen biotik, begitu juga komponen biotik berinteraksi dengan komponen abiotik. Interaksi ini membentuk jaring-jaring kehidupan yang terdiri dari rantai makanan. Mungkin di SD kalian sudah pernah mendapatkan yang namanya rantai makanan. Rantai makanan itu dalam satu garis lurus. Nah, kalau banyak cabangnya namanya jaring-jaring makanan atau jaring-jaring kehidupan. Saya berikan contohnya, misalkan rantai makanan padi. Terus ada panahnya. Padi dimakan oleh tikus. Ya. Berikutnya, tikus dimakan oleh ular. Berikutnya adalah pengurai. Itu adalah rantai makanan. Yang lebih banyak lagi macamnya adalah jaring-jaring kehidupan.
Hubungan antar organisme dalam suatu ekosistem dapat berupa hubungan netral. Netral itu tidak mempengaruhi satu sama yang lainnya. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup. Ada 3 macam simbiosis. Mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Serta hubungan kompetisi. Ada lagi selain simbiosis, ada kompetisi. Kompetisi itu bersaing. Dan predasi atau predator. Keanekaragaman makhluk hidup berfungsi sebagai sumber pangan, pakaian, perumahan, kesehatan. Keanekaragaman juga memberi manfaat secara ekonomi, ekosistem, dan keilmuan. Beberapa upaya pelestarian keanekaragaman hayati adalah dengan membuat undang-undang, penyuluhan kepada masyarakat, supaya tidak berburu secara liar. Materi berikutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada 2 macam, ada kawin dan tak kawin. Yang kawin generatif, yang tak kawin namanya vegetatif. Saya membahas dulu yang generatif, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui bunga dan biji. Di dalam bunga ada putik dan benang sari, merupakan alat perkembangbiakan. Kemudian kalau benang sari jatuh kepada kepala putik, dinamakan pembuahan yang diawali dengan penyerbukan. Kemudian vegetatif, perkembangbiakan tak kawin. Ada 2 macam, ada alami, ada buatan. Yang alami misalkan tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar tinggal, dan geragi. Untuk perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan ada mencangkok, setek, okulasi, merunduk, mengenten. Nah, ini berikut ini saya tayangkan ini, yang ada di tayangan adalah gambar perkembangbiakan pada tumbuhan. Gambar perkembangbiakan pada tumbuhan ada mencangkok, kemudian ada setek, ya. Kemudian ada menyambung, terus ini ada perkembangbiakan secara generatif melalui bunga dan biji. Perkembangbiakan pada hewan ada 2 macam juga, sama dengan tumbuhan tadi, generatif atau kawin, vegetatif tak kawin. Yang generatif ada 3 macam. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Yang tak kawin ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Berikut ini adalah gambar perkembangbiakan pada hewan. Ini ada yang ovipar dengan cara bertelur. Misalkan ada kura-kura, burung, ikan, dan ayam. Vivipar dengan cara melahirkan. Kucing, sapi, dan lain-lain. Ovovivipar adalah bertelur sekaligus melahirkan. Kadal, ular. Berikutnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini makhluk hidup ya. Contohnya ayam di sini digambar ada batuan. Ciri-ciri makhluk hidup ya, ayam, batuan. Kalau ciri-ciri makhluk tak hidup tidak punya ciri-ciri ya. Untuk yang abiotik, sedangkan yang ayam ini yang biotik. Ciri-ciri makhluk hidup, saya kira kalian sudah tahu semuanya. Yang pertama misalkan bernafas. Yang kedua adalah bergerak. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Yang keempat adalah berkembang biak. Mencari makan. Yang berikutnya, adaptasi. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup.
Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah gambar ayam beserta dengan anak-anaknya. Ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup berkembang biak. Ya, berkembang biak. Ayam kan berkembang biak tadi dengan cara apa? Bertelur. Berikutnya adalah rangkaian listrik. Materi berikutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik seperti yang ada di gambar ini adalah rangkaian seri. Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Kalian lihat, nih. Dari baterai menuju ke lampu, dari lampu kembali lagi ke baterai. Ini adalah tak bercabang. Ciri-ciri rangkaian seri adalah arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir dari baterai melalui lampu 1 menuju lampu 2. Jika salah satu alat listrik lepas, maka semuanya akan mati lampunya. Maka arus listrik akan putus, lampunya semua akan mati. Rangkaian berikutnya adalah rangkaian paralel. Bercabang, nama lainnya rangkaian paralel. Kalian lihat dari gambar ini, dari baterai menuju ke lampu, bisa dengan menuju jalan sebelah kanan, bisa ke atas. Nah, ini kan namanya titik cabang, titik percabangan. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Nah, ini disebut titik percabangan. Ada yang ke atas, ada yang belok kanan. Namanya titik percabangan. Ciri-ciri rangkaian paralel. Arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 tidak melalui lampu 2 atau sebaliknya. Ini seperti rangkaian yang ada di rumah kalian semua, itu adalah rangkaian paralel. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Berikutnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu ya berarti gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Ciri-ciri rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel seperti yang ada pada gambar. Suhu, materi berikutnya adalah suhu. Sudah kamu dapatkan juga di SD. Suhu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda atau zat. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer, di mana termometer itu memiliki 4 skala, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berikutnya adalah tata surya. Adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi atau saya definisikan selain itu adalah tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas planet, komet, meteor, satelit, asteroid, yang semuanya mengelilingi matahari. Bisa juga seperti itu pengertian tata surya. Fenomena alam yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini kalian lihat di layar ada gambar gerhana matahari. Posisi gerhana matahari, matahari itu biasanya digambarkan dengan lingkaran yang paling besar, bulan adalah yang paling kecil, di tengah-tengahnya adalah bumi, sedang, lingkarannya sedang. Apa yang disebut dengan gerhana matahari? Gerhana matahari posisinya seperti ini. Matahari, bulan di tengah, dan bumi. Yang dimaksud dengan gerhana matahari adalah terhalangnya sinar matahari menuju bumi oleh bulan. Sinar matahari mau menuju bumi, di tengahnya dihalangi oleh bulan. Jadi kalian perlu ingat, gambar gerhana matahari itu matahari. Bulannya di tengah, kemudian bumi. Biasanya gerhana matahari terjadi pada siang hari. Ini ada umbra. Umbra itu adalah bayang-bayang yang gelap, makanya ini hitam.
Penumbra banyak-banyak yang agak terang. Ini diberi warna coklat. Yang umbra yang gelap diberi warna hitam. Ini juga gambar gerhana matahari. Ini juga gambar proses terjadinya gerhana matahari cincin. Gerhana bulan. Gambarnya matahari, buminya di tengah, bulannya di pinggir. Jadi matahari, bumi, bulan. Pengertian gerhana bulan, terhalangnya sinar matahari menuju bulan oleh bumi. Jadi sinar matahari mau menuju bulan, dihalangi oleh bumi. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Umbra, bayang-bayang yang gelap. Penumbra, bayang-bayang yang agak terang. Berikutnya adalah kalor, atau nama lainnya panas. Kalor atau panas itu termasuk energi. Salah satu bentuk energi, yaitu energi panas atau energi kalor. Pengertiannya adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhu tinggi ke benda yang suhu rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor dalam SI adalah Joule. SI adalah sistem internasional atau kalori dalam non-SI. Pengaruh kalor terhadap suhu benda. Ya, jadi fungsinya kalor itu untuk menaikkan suhu benda. Apa pengaruhnya? Jika suatu benda menyerap kalor, maka suhu benda akan naik. Dan jika suatu benda melepas kalor, maka suhu benda akan turun. Ya, ini saya berikan contoh di sini, di layar ada contoh air panas dan es. Ketika es dimasukkan ke dalam air panas, ya, suhu air menjadi hangat. Artinya, air panas suhunya tinggi. Sebelum dicampur dengan es tadi, air panas suhunya tinggi. Sedangkan es suhunya rendah. Dingin itu kan suhunya rendah. Kemudian dicampur. Hasilnya air menjadi hangat. Air panas melepas kalor, suhunya menjadi turun. Sedangkan es menyerap kalor, suhunya menjadi naik. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda, mungkin kalian sudah dapat dulu juga di SD, ada mencair, ada mengembun, membeku, dan sebagainya. Ada dua macam, ada yang melepas kalor, ada yang memerlukan kalor. Contoh perubahan wujud benda yang melepas kalor, membeku. Contohnya membeku. Ya, air dimasukkan ke dalam freezer kan menjadi es. Dia melepas kalor. Mengembun. Ya, contohnya mengembun ini adalah ada tetesan air di daun. Ya. Itu contoh dari mengembun. Ya. Jika malam hari ya, banyak uap air, kalau kita pegang tumbuhan, daunnya, banyak tetesan-tetesan air, artinya mengembun. Mengkristal. Ya. Mengkristal. Ini adalah perubahan wujud yang melepaskan kalor. Kemudian perubahan wujud yang memerlukan kalor, yang membutuhkan panas. Menguap, air dipanaskan sampai menguap atau mendidih yang biasanya buat kamu minum itu. Contoh perubahan wujud memerlukan kalor. Mencair, es yang dipanaskan. Nah, terus ini gambar adalah gambar dari belerang. Ya, belerang dipanaskan ini gambarnya. Ini skemanya. Skemanya perubahan wujud. Padat, cair, gas. Macam wujud benda. Jadi wujud benda itu ada 3. Padat, cair, gas. Di mana wujud benda bisa berubah dari wujud yang satu ke wujud yang lainnya. Misal, dari cair ke padat, membeku. Sebaliknya, padat ke cair, melebur atau mencair. Gas ke cair, mengembun.
cair ke gas menguap. Padat ke gas menyublim, gas ke padat mengkristal. Pengertian perubahan wujud. Melebur adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya es batu yang mencair. Menguap adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Menguapkan air yang panas. Menyublim perubahan wujud padat menjadi gas. Habisnya kapur barus dalam almari. Nah, jadi kapur barus kamu biarkan akan habis. Materi berikutnya adalah magnet. Magnet itu adalah benda-benda yang dapat menarik logam, ya. Tapi tidak semua benda bisa ditarik magnet. Nah, ini contoh-contoh benda yang dapat ditarik magnet. Klip kertas, isi staples, sendok, paku, besi, aluminium. Biasanya yang dapat ditarik magnet itu bahan yang terbuat dari besi atau baja. Benda yang tidak dapat ditarik magnet, pensil, kayu, pengharis, penghapus, cincin emas dan sebagainya. Magnet terdiri dari dua kutub. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Kutub yang sama akan tolak menolak. Misalkan kutub utara dekat dengan kutub utara akan tolak menolak. Kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan akan tolak menolak. Sedangkan kutub yang tidak sama akan tarik menarik. Misalkan kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tarik menarik. Ini tadi sudah saya terangkan ya. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet punya dua kutub, utara dan selatan. Sifat-sifat kutub magnet, kutub tidak senama tarik-menarik, kutub yang sama tolak-menolak. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.